saya Muhammad Nurha dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2018. Kali ini saya akan merepresentasikan proyek akhir saya yang berjudul Aplikasi Formulir Media Partner Manajemen Berbasis Web. Yang pertama, user akan ditampilkan halaman beranda yang terdapat penjelasan mengenai apa itu Kampuspedia, dan di bawahnya terdapat alur dari kerjasama. Selanjutnya terdapat harga yang disediakan untuk kerjasama, dan di sini user dapat menanyakan kepada pihak admin terlebih dahulu sebelum mengajukan kerjasama. Di sini terdapat testimoni dan bagian halaman footer. Berikutnya, si user harus melakukan daftar registrasi terlebih dahulu sebelum akhirnya menjadi user terdaftar. Nah, ini merupakan tampilan dari user. Ini merupakan tampilan dari halaman registrasi. Nah, yang pertama, kita harus menjadi user terdaftar terlebih dahulu. Saya akan menginputkan nama di sini. Lalu kemudian menginputkan email, password, konfirmasi password, kemudian klik button create account. Nah, setelah user melakukan pengisian registrasi, maka akan diarahkan ke halaman login. Nah, di sini di halaman login bisa kita lihat bahwa ada notif silakan periksa email untuk konfirmasi pendaftaran. Jadi di halaman login ini harus melakukan verifikasi email terlebih dahulu sebelum akhirnya bisa melakukan sign in. Kita cek terlebih dahulu di Gmail apakah verifikasinya masuk. Ya, ini sudah ada konfirmasi email. Nah, kita klik aktivasi email ini. Nah, di halaman login setelah melakukan registrasi dan melakukan aktivasi email ini akan muncul notif yakni selamat akun Anda telah aktif. Maka akun dari user telah aktif. Mari kita login terlebih dahulu sebelum melakukan pengajuan kerjasama. Sign in. Kita close ini. Nah, setelah user melakukan login, maka akan diarahkan kepada halaman beranda dari user terdaftar. Nah, di sini terdapat penjelasan mengenai Kampuspedia, dan di bawahnya terdapat alur pengajuan dari pengajuan media partner, dan di bawahnya terdapat konfirmasi apabila si user terdaftar telah melakukan pengajuan kerjasama. Jadi kita harus mengajukan kerjasama kita. Nah, setelah ajukan proposal event button ini diklik, maka user terdaftar akan diarahkan ke halaman form. Di halaman form terdapat penjelasan mengenai pengajuan kerjasama, dan
inputan form yang harus diisi. Mari kita isi terlebih dahulu email kita. Lalu tujuan atau goals dari kerjasama ini, kita pilih undangan pembicara, tipenya yakni tipe event, bantuan yang diinginkan yaitu berupa publikasi media sosial ruang event atau Kampuspedia, nama dari si pengaju kerjasama Budi, asal institusi, kampus atau sekolah, AKNS, akademi komunitas, jika mahasiswa sebutkan jurusan dan angkatan, TI 2018, kontak WA, kita masukkan kontak WA. Setelah itu kita masukkan nama event atau produk, berikutnya subproduk jika ada, durasi publikasi kerjasama sekitar kurang dari 1 bulan, tanggal event, jadwal eventnya akan diselenggarakan kapan, kita pilih tanggal 28 Juli, total jumlah panitia kita pasang 9, target pasar yaitu mahasiswa. Nah, link proposal ini kita isi dengan Google Drive karena saya di sini tidak memiliki Google Drive. Kita demokan menggunakan link seadanya terlebih dahulu. Budget aplikasi yang disediakan oleh user terdaftar untuk pengajuan ini, kita pilih mau yang mana. Kita patok 1 juta sampai dengan 3 juta. Nah, catatan di sini diisi untuk user terdaftar apabila ingin memberikan pemohonan kepada memberikan catatan kepada user terdaftar. Tolong konfirmasi ya Min apabila pengajuan saya diterima. Nah, setelah semuanya telah dilakukan pengisian pada form, kita klik simpan data. Nah, selanjutnya user terdaftar apabila sudah melakukan pengajuan kerjasama akan diarahkan ke list pengajuan. Nah, di list pengajuan ini terdapat history dari pengajuan yang barusan kita ajukan. Nah, user terdaftar dapat melakukan pengecekan detail. Nah, di sini user terdaftar dapat bisa melihat isian yang telah diinputkan sebelumnya. Nah, pada isian form paket ini memang kosong dikarenakan harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak admin Kampuspedia. Nah, kita kembali ke home, kita harus konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak admin. Di halaman home sudah disediakan konfirmasi ke OA ruang event, kita klik. Nah, akan diarahkan ke barcode dari LAN pihak admin Kampuspedia. Nah, setelah itu, setelah user melakukan pengajuan kerjasama, maka harus menunggu si admin melakukan pengecekan terlebih dahulu, pengecekan proposal serta pengecekan isian formnya. Selanjutnya kita berpindah dari user terdaftar ke halaman
user admin. Si admin sebelum melakukan pengolahan data harusnya melakukan login terlebih dahulu. Kita isi terlebih dahulu email dan password dari admin, kemudian sign in, maka user admin akan diarahkan ke halaman admin, halaman pengajuan. Nah, pada halaman admin ini admin dapat melakukan pengolahan data yang telah diajukan oleh user terdaftar. Jadi kita bisa melihat pengajuan yang terbaru saat ini, yang tadi dari nama Budi. Kita lihat detailnya, maka user akan diarahkan ke halaman edit. Nah, di mana edit ini telah selesai melakukan negosiasi oleh user terdaftar melalui line yang disediakan oleh pihak Kampuspedia. Nah, yang telah user terdaftar dan user admin telah melakukan negosiasi apa yang dipilih paketnya. Jadi admin akan tinggal memilih paket yang disediakan. Kita pilih saja paket D seharga 150.000. Kita scroll ke bawah. Di sini status pengajuannya masih pengajuan. Kita klik diterima. Dan user admin juga bisa ngecek proposal pada link ini, juga bisa melihat catatan dari pemohon, kerjasama, kemudian simpan data. Nah, apabila sudah melakukan edit pada data, maka statusnya user terdaftar di sini telah diterima pengajuan kerjasamanya. Maka user admin dapat melihat data pengajuan yang telah diedit tadi, bisa melihat detail pengajuannya yang bernama Budi di sini dengan paket harga paket D dengan link ini, catatan dari pemohon. Nah, selain itu user admin dapat melihat data dari user terdaftar yang sudah memverifikasi emailnya. Selanjutnya user terdaftar, selanjutnya admin dapat mengelola data di halaman kategori. Nah, di sini kategorinya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh pihak admin Kampuspedia. Terdapat paket A, B, C, D, dan di sini juga dapat menginputkan paket apa saja yang ingin diinputkan, paket apa saja yang ingin ditambahkan. Di halaman kategori ini user admin dapat mengelola, diedit, dan menghapus. Kita misal mengubah paket D ini. Paket D menjadi paket F.
kita klik simpan, maka secara otomatis di halaman kategori user admin akan berubah menjadi paket F. Nah, di sini telah berubah dari awalnya paket D menjadi paket F. Nah, selanjutnya user admin dapat mengelola paket harga-harga paket yang disediakan sesuai dengan ketentuan Kompuspedia. Nah, di sini dengan misalnya dengan paket A, kategori paket A dengan harga 300.000, deskripsi dengan status aktif, user admin dapat mengolah dengan edit dan hapus data ini dan dapat menginputkan paket baru. Di sini user admin harus menginputkan kategori paket yang barusan telah dipilih. Pada nama paket diisi sesuai ketentuan di Kompuspedia. Dan nah, di sini kita patok harga 150.000, deskripsi kita ketik lain saja dengan status paket aktif. Nah, kita klik simpan. Setelah itu user admin akan diarahkan ke paket tampilan paket lagi. Di sini telah sukses di bawah. Nah, selanjutnya dashboard, halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard user terdaftar dapat mengecek jumlah pengajuan selama 1 bulan. Di sini jumlah pengajuannya sebanyak 12, dan user yang sudah melakukan verifikasi email sebanyak 15, jumlah kategorinya, jumlah paket sebanyak 6. Nah, di sini pengajuan yang masih proses maupun yang masih tertunda selama 1 bulan berjumlah 1. Nah, ini terdapat grafik yang digunakan untuk melihat sejauh mana sih perkembangan selama 1 bulan. Selain itu, di halaman user admin juga dapat mengecek sesuai tanggal dan bulan dari pencarian. Ini yang sudah diterima user terdaftar, pengajuan user terdaftar yang sudah diterima. Kita ingin mencari tanggal 2 bulan Juli. Kita klik di sini tanggal 2, tanggal awal ini, dan yang terakhir tanggal akhirnya. Kita klik submit. Maka di sini user admin akan diarahkan ke halaman report dengan pencarian data sesuai tanggal dan bulan di sini. Nah, pada halaman data partnership ini, user terdaftar, user admin dapat melakukan pencarian berdasarkan nama. Kita mau mencari yang bernama Agit, maka akan muncul Agit. Kita akan memanggil nama yang ada di tagging 2 ini, Alfi, maka akan muncul Alfi. Nah, selain itu user admin juga dapat mendownload laporan berupa ekstensinya PDF. Di sini sudah masuk.
laporan data partnership format PDF. Nah, apabila user admin ingin mendownload laporan berupa ekstensinya Excel juga dapat, bisa di sini. Tinggal klik button convert Excel. Yang selanjutnya akan diarahkan ke download pengajuan laporannya, format Excel. Berikutnya, user admin setelah selesai melakukan pengolahan data akan logout. Nah, seperti itu demo dari project akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.